Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi penting, tahlil penting. Tidak ada. Begitu pentingnya sholat. Rukun Islam. Sholat itu. Begitu pentingnya sholat. Perintahnya sampai 62 kali. Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat itu. Namanya apa sholat itu? Enggak ada di Quran. Ada di hadis. Furidat alaikum khamsu maktubat. Al-Zuhur, wal-Asr, wal-Maghrib, wal-Isya, wal-Fajr. Diwajibkan kepada kamu sekalian sholat 5 kali sehari semalam, namanya Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Fajr. Quran apa hadis? Hadis. Dah, ini baru sholat deh. Ini baru masalah sholat, belum yang lain-lain. Ini baru masalah sholat. Di hadis ada penjelasan sholat 5 kali, namanya Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. Tapi hadis juga tidak menjelaskan prakteknya sholat. Caranya sholat. Apa saja komponennya sholat. Unsurnya sholat. Yang harus dipenuhi. Gak ada di hadis. Maka kata Imam Syafi'i. Tidak cukup hanya dengan Quran dan hadis. Setelah Quran dan hadis, akal harus dipakai. Apa? Akal. Akalnya ulama bukan akalnya orang Trenggalek. Akal semayi Trenggalek. Semayi ngerti enggak semayi? Ampas kelapa tuh yang dimasak lagi namanya semayi kan ya? Ampas kelapa harus diperes, masih kasih kecap, kasih garam, kasih bawang, dimakan lagi namanya semayi namanya. Orang Cirebon tuh. Ampas tauco ngerti? Sampahnya kecap tuh yang hitam. Nah, akal harus dipakai. Kata Syafi'i. Gak cukup Quran hadis. Akal harus dipakai. Akal ada 2. Akalnya ulama kolektif. Musyawarah. Namanya ijma. Apa namanya? Konsensus. Kesepakatan. Akalnya ulama dewe-dewe. Namanya kias. Apa namanya? Analogi. Jadi gak cukup kalau hanya Quran hadis. Jangan ikut Syafi'i monggo, gak ikut gak apa-apa, gak paten. Ikut Syafi'i silakan. Kalau Syafi'i gak cukup Quran hadis. Kenapa? Sebab yang menjelaskan kepada kita caranya sholat. Ini baru sholat loh, baru sholat. Caranya haji, caranya ibadah, caranya apa sajalah. Prakteknya sholat itu adalah hasil ijma'nya para ulama. Para ulama sepakat sholat ya seperti yang kita lakukan itu. Arkanus sholati sab'ata asyar. Rukun sholat 17. Takbiratul ihram nomor 1. An-niyah nomor 2 niat. Nomor 3 al-qiyamu berdiri 5 istata'a bagi yang mampu berdiri. Nomor 4 qiraatul fatihah baca fatihah ketiga berdiri. Nomor 5 ar-ruku' at-tuma'ninah al-i'tidal. Itu hasil dari di Quran ada? Di Quran ada di Quran. Di hadis ada? Enggak ada. Kalau bilang ada hadis enggak pernah baca hadis namanya. Di hadis pun enggak ada. Itu hasil kecerdasannya para ulama. Sepakat rukun sholat ada 17. Jadi kalau ada orang enggak mau ikut ulama, enggak bisa atau enggak tahu rukunnya sholat ada berapa. Kalau ada orang sholat bagus sholatnya, kita tanya, Ustadz, ente sholatnya bagus sekali, sholatnya bagus sekali. Belajar dari mana Ustadz? Oh saya belajar dari Quran dan hadis. Wallahi demi Allah bohong. Bohong, jawab gitu itu. Kalau ada orang ngaku belajar sholat dari Quran hadis, wallahi bohong. Kepret saja cangkemnya. Tapi jangan dipukul, jangan kepret aja sedikit. Wallahi bohong. Paling-paling dia itu melihat sholat dari ayah dan ibunya. Dari kiai di musola, dari imam di masjid. Dan nanti imamnya dari kiainya, dari gurunya, dari syekhnya terus. Sampai mentok Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia punya guru, Imam Malik. Imam Malik punya guru, Imam Robi'ah. Imam Robi'ah punya guru, Imam Khorijah. Imam Khorijah putra sahabat Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ya gurunya adalah Rasulullah SAW. Paham boten? Jadi kita tahu rukun sholat 17 dari mana? Ijma'ul ulama. Maka kita nggak bisa nggak pakai ijma'. Tidak usah ikut ulama, langsung saja Quran dan hadis. Sini saya tanya, sini.
Ente bilang langsung saja ikut Quran hadis. Hadis yang paling sahih itu hadis siapa? Bukhari. Imam Bukhari udah cukup. Imam Bukhari. Saya juga tahu, masa saya ketua umum PBNU nggak tahu. Saya juga tahu hadis yang nomor 1 hanya Imam Bukhari. Saya juga tahu, masa nggak tahu. Tapi ente nggak tahu Imam Bukhari yang hafal hadis 600.000 yang diseleksi menjadi 4.000 yang sahih. Imam Bukhari ahli hadis nomor 1 itu muridnya Imam Syafi'i, goblok. Taklid dari Imam Syafi'i. Imam Bukhari ahli hadis itu taklid dari Imam Syafi'i. Baca aja kulitnya, kulit kitabnya, kulit sampulnya tuh. Sahih Bukhari, Jama' wa Tasnif Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Syafi'iyul madhab. Yang hafal hadis Imam Bukhari taklid pada Syafi'i, NTSAG, ya Allah Quran Tulung Agung, gak mau taklid pada Syafi'i. Sombongnya Masya Allah. Imam Bukhari taklid pada Syafi'i. Nah Imam, alhamdulillah, kalau itu Imam Tirmidzi deh, Imam Tirmidzi. Tirmidzi itu muridnya Imam Ishaq bin Rahaweh. Ishaq bin Rahaweh muridnya Syafi'i. Udah Abu Dawud. Abu Dawud itu muridnya Imam Ali bin Hasan. Ali bin Hasan muridnya Imam Syafi'i. Ayo, mau apa? Walhasil kita tidak bisa praktek ibadah kalau tanpa taklid pada salah satu imam 4 di Indonesia, kebanyakan atau mayoritas semuanya madzhab Imam Syafi'i. Itu akal yang kolektif. Ada lagi akal sendiri-sendiri. Akal dewe-dewe. Namanya kias. Ada 9. Ada berapa? 9. Kias burhani, aulawi, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitobi, syi'ri, ikna'i. Kias burhani contohnya apa? Sabu-sabu, narkoba, haram atau halal? Wonten di Quran? Wonten di Qur'ane inna sabu wonten? Ning hadis wonten kalau semua sabu-sabu haram wonten? Lah kok bisa haram? Ayo berani-berani mengharamkan dari mana? Berani-berani mengharamkan. Dari kias. Namanya kias burhani, kias fakta. Ini barang fakta memabokkan. Kalau memabokkan berarti sama dengan khomer. Khomer di Quran ada. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khomru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuh. Khomer itu haram. Di Quran wonten. Lah ini barang podo karo khomer. Podo-podo memabokkan. Maka hukumnya sama haram. Kalau mau direntet, kalau mau bahasa Arab. Hadza muskirun. Ini barang memabokkan. Wa kullu muskirin khamrun, memabokkan masuk golongan khamr. Wa kullu khamrin haram, khamr itu haram. Fa hadza haram. Hadza muskirun namanya muqaddimah surah, premis minor. Wa hadza muskir wa kullu muskirin khamrun, premis major. Wa kullu khamrin haram, legal statement qaul syarih. Fa hadza haram, positive conclusion. Itu namanya ilmu mantik itu. Ya Allah. Paham betul? Diajarkan enggak di Aridwan ini? Diajarkan tidak? Harus diajarkan. Harus dijaga, ilmunya harus dijaga ini. Kalau enggak ada yang doyan selain orang pesantren. Selain orang pesantren enggak doyan ilmu kayak gini ini. Baru sangat penting sekali. Bagaimana kita memahami, menggunakan, apalagi kita ahli munas, ahli musyawarah nasional, bahtul masail, harus dipakai. Lah, adanya ijma' dan qiyas, adanya metode akalnya kiai ulama itu, menghasilkan ilmu namanya ilmu fikih. Jadi ilmu fikih yang berjilid-jilid itu hasil ijma dan qiyas. Ilmu fikih itu yang berjilid-jilid sampai mahali 40 jilid, majmu' 24 jilid. Dari yang kecil Sapinah, Sulam, Fathul Qari, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, itu hasil dari ijma dan qiyas. Hasilnya adalah ilmu namanya ilmu usul, ilmu fikih. Paham betul? Ada lagi kias aulawi. Kias aulawi. Nempeleng ayah dan ibu. Boleh tidak? Betul. Di Quran ada? Enggak ada. Quran tidak melarang. Jangan nempeleng ayah ibu. Enggak ada. Jangan mukul ayah ibu. Yang ada
wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar, kamu jangan bentak-bentak ayah ibu, dosa. Kalau gitu kita masuk rumahnya ayah ibu, nggak usah bentak, nggak usah ngomong kasar, tempelengnya aja gitu. Ya enggak. Kalau bentak saja haram, ngomong kasar saja haram, lebih-lebih nempeleng. Namanya kias apa? Aulawi. Kias lebih-lebih namanya. Ini hasil daripada kias seperti itu. Walhasil kita tidak akan benar menjalankan syariat Islam tanpa kita mengikuti salah satu mazhab 4 yang terutama sekali di Indonesia, mazhab Imam Syafi'i. Tidak mungkin kita bisa sholat kalau tanpa ijma' dan kias. Tidak mungkin kita bisa tahu hukumnya ini, hukumnya itu, narkoba atau apalah, hukumnya cloning, hukumnya sholat Jumat di kantor. Sholat Jumat di kantor itu bagaimana hukumnya? Ya kalau Jumatnya tanggal kerja, kalau Jumatnya tanggal merah libur, nggak ada Jumatan di kantor, itu gimana, sah apa enggak itu jadinya? Walhasil hukum-hukum itu semuanya dikembangkan melalui ijma' dan qiyas. Pun, itu Imam Syafi'i jasanya bu. Satu lagi, masih mau. Satu lagi jasanya Imam Asy'ari, Imam Abul Hasan Ali al-Asy'ari. Madhab kita dalam akidah. Imam Asy'ari membaca Quran bu. Baca Quran, bola bali, selesai, mulai lagi, khatam, awit meneh, balik lagi dari pertama. Kesimpulannya Imam Asy'ari, Allah mempunyai sifat 20 yang wajib. Itu kesimpulan dari baca Qurannya Imam Asy'ari. Di Qurannya enggak ada yang mengatakan sifat Allah 20, enggak ada. Redaksi begitu enggak ada, penegasan itu enggak ada. Itu kesimpulan dari Imam Asy'ari bahwa Allah punya sifat yang wajib 20. Berarti lawannya mustahil 20, yang jaiz 1. Bagi Rasul, Anbiya, Rusul 4 yang wajib, 4 mustahil, yang jaiz 1, jadi 50. Itu kesimpulan kecerdasannya Imam Asy'ari. Di Qur'annya enggak jelas kayak gitu, enggak. Malah Imam Asy'ari memutuskan, menetapkan nomor 1 sifatnya Allah yang wajib, sifat wujud. Padahal di Quran enggak ada. Ayo jenengan nate maca Quran, wonten innallaha wujud. Wonten mboten? Samiun basir, wonten? Mendengar, melihat. Alimun, alim, wonten? Apalagi? Azizun hakimun, wonten sedaya. Alimun, samiun, basirun, wonten? Qadirun, wonten? Sifat innallaha wujud, betul wonten. Tapi Imam Asy'ari menetapkan, memutuskan bahwa sifat yang wajib nomor 1 malah sifat wujud. Ya Allah. Gimana cara berpikir Imam Asy'ari? Menurut Imam Asy'ari, kita ini sebenarnya tidak ada. Kita ini sebenarnya tidak ada. Tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum kata ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan kata ada atau kata tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Alah, paham orang ini. Kita ini sebenarnya tidak ada kita ini. Kita diadakan. Bukan ada, bukan. Kita ini apa? Diadakan kita ini, bukan ada kita ini, diadakan oleh siapa? Oleh yang ada. Yang ada sebelum lafal ada itu ada, sudah ada. Sebelum lafal ada. Bahkan kita menggunakan lafal ada atau tidak ada karena ada yang ada. Nah, supaya paham begini. Ada domir, kata ganti, pronoun. Ada 3 bahasa Arab. Ana, aku. Anta, engkau. Huwa, dia. Silahkan dipakai, silahkan. Ana Said, ana Khalid, ana Abu Bakar, ana Ahmad, ana Abdullah, ana Zainab, ana Maryam, silahkan. Tapi paling berapa tahun bu? Mati semua nanti kan? Kita ini mati semua nanti.
sudah nggak bisa lagi ngomong anak. Semua manusia akan mati. Tinggal aku satu yang tidak mati, yaitu Allah. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali anak. Jadi anak itu Tuhan. Aku itu Tuhan. Bukan aku Khalid, bukan aku Abu Bakar, bukan. Bukan aku Ahmad, bukan. Aku siapa? Aku Allah. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Itu artinya la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali aku. Itu artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Aku Ahmad gak ada, aku Khalid gak ada, aku Abu Bakar gak ada, tinggal aku Allah. Paham boten? Nah, begitu pula anta engkau. Engkau Ahmad, engkau Abu Bakar, engkau Hasan, engkau Husain, engkau Zainab, engkau Maryam, mati kabeh bakale. Tinggal anta satu yang gak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali anta, kecuali engkau. Engkau itu Tuhan. Bukan engkau Muhammad, Ahmad, Khalid, Abu Bakar, bukan. Engkau siapa? Engkau Allah. Artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali engkau. Artinya la anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali engkau. Terakhir, huwa dia. Dia Ahmad, dia Abu Bakar, dia Khalid, dia Hasan, dia Husain, dia Zainab, dia Maryam, mati kabeh. Tinggal dia satu yang gak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali dia. Artinya la wujuda illa huwa. Tidak ada yang ada kecuali dia. Artinya la huwa illa huwa. Tidak ada dia kecuali dia. Jadi hakikatnya anak aku, hakikatnya anta engkau, hakikatnya huwa dia Allah. Kita ini pinjam menggunakan aku, engkau, dia. Kita ini pinjam. Maunya berapa tahun pinjamnya? Jawab, maunya berapa tahun pinjamnya? Kita pinjam, aku Said pinjam ini. Maunya berapa tahun pinjamnya? Jawabnya terserah yang meminjemin. Siapa tahu pulang dari sini diambil, siapa tahu. Jadi hakikatnya aku siapa? Allah. Hakikatnya engkau Allah. Hakikatnya dia Allah. Maka dalam zikirnya Thariqah Syatoriyah ada zikir ya hu ngoten nggih. Anu Kiai Syafi'i ada zikir seperti itu supaya betul-betul fokus bahwa tidak ada yang ada kecuali dia. Hu. Kalau la ilaha illallah terlalu panjang. La ilaha illallah panjang. Tinggal illallah masih panjang. Allah masih panjang. Hu. Itu Thariqah Syatoriyah. Thariqah Syekh Muhyib Pamijaan Tasikmalaya dan Syekh Rauf Singkel Kuala Sia di Aceh. Hadirin saya hormati. Jadi menurut Imam Asy'ari sifat Allah 20 yang wajib, 20 mustahil itu mengambil dari pemahaman intisari Al-Quran agar kita bisa mengenal Allah. Kalau kita nggak tahu sifat, kita nggak bisa menyapa, memanggil Allah nggak bisa. Kalau kita tahu sifat Allah, kita bisa memanggil sifatnya, asma'nya dan sifatnya. Karena kita tidak bisa melihat zatnya. Itulah jasanya para ulama, Imam Asy'ari, Imam Syafi'i, dan imam-imam yang lain. Terakhir, jasanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jasanya ini. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam menghadapi kenyataan Khilafah Utsmaniyah bubar. Sistem Khilafah Utsmaniyah bubar. Tahun 1924 dibubarkan oleh seorang ideolog sosialis nasionalis sekuler Mustafa Kamal Ataturk. Maka Hasyim Asy'ari segera memberikan jawaban tantangan agar umat Islam Indonesia lepas dari Khilafah Utsmani tidak sekuler. Ya bahasa Mbah Hasyim bukan sekuler, bahasanya tetap semangat beragama. Bahasanya Mbah Hasyim. Ya bukan bahasa sekarang sekuler lah. Agar umat Islam Indonesia tetap semangat beragama. Karena Turki setelah khilafah bubar, Kementerian Agama dibubarkan. Nama tidak boleh Arab, nama orang nggak boleh Arab. Muhammad nggak boleh, Mehmet. Ali, Alija, Khadijah, Cetice. Gambar khalifah dilarang. Pakai kopiah putih, pakai gamis di luar masjid dilarang. Dalam masjid boleh, keluar nggak boleh. Adzan nggak usah pakai sound system, dilarang. Dulu, sekarang sudah boleh.
Dulu waktu pertama kali Mustafa Kamal Ataturk berkuasa itu. Sekuler. Walhasil agama dipinggirkan. Silakan agama urusan pribadi. Pemerintah negara nggak ikut campur masalah agama. Itu setelah Khilafah Utsmaniyah bubar. Kiai Hasyim Asy'ari menjaga, ngopeni, merawat imannya kita semuanya. Agar bangsa Indonesia Muslim ini imannya tetap semangat Islam, tapi walaupun negaranya nasional. Tidak ada pimpinan khilafah. Negara sendiri, Indonesia negara sendiri. Gak ada pusatnya kan, gak ada khilafah, sistemnya nasionalis kebangsaan. Tapi tetap kita seorang Muslim yang jihad, yang berjuang untuk memajukan agama Islam. Di samping kita juga memperjuangkan kemerdekaan, memperjuangkan kebesaran, keutuhan, persatuan Republik Indonesia. Itu Hasyim Asy'ari. Maka Kiai Hasyim Asy'ari mempersatukan antara teologi dan politik kebangsaan, antara iman dan nasionalisme, dengan jargon yang sangat terkenal, hubbul waton minal iman. Ini di luar negeri nggak ada. Di Timur Tengah, percaya pada saya lah. Saya di Timur Tengah 13 tahun. Saya di Timur Tengah 13 tahun. Dari S1 sampai S3. Tidak ada ulama mengatakan hubbul waton minal iman. Memang kalau orang sekarang juga orang Wahabi kadang tanya, mana hadisnya hubbul waton minal iman? Ini bukan hadis kok. Hasyim Asy'ari kok hadis? Yang nggak ada. Yang nggak ada hadisnya. Kiai Hasyim Asy'ari mengatakan nasionalisme bagian dari iman. Kamu nasionalis harus beragama, beriman, bertuhan. Kamu beragama, bertuhan, harus nasionalis, cinta tanah air. Man laisa lahu ardun laisa lahu tarikh, wa man laisa lahu tarikh laisa lahu dzakirah. Barang siapa tidak punya tanah air, tidak punya sejarah. Sejarah itu diukir dia karena kita punya tanah. Paham betul? Sejarah Trenggalek dari leluhur, ya karena ada tanah namanya Trenggalek. Sejarah Majapahit, ada negara namanya Majapahit. Sejarah Brawijaya, Sriwijaya, sejarah Pajajaran. Ya kan ada negara namanya Pajajaran. Kalau nggak ada negara, nggak ada tanah air, ya nggak ada sejarahnya. Sejarah itu diukir di atas tanah air. Waman laisa lahu tarikh, laisa lahu dzakirah. Barang siapa tidak punya sejarah, ya akan dilupakan oleh generasi yang akan datang. Seperti suku Kurdi. Suku Kurdi sekarang nggak punya tanah air. Suku Kurdi, negara Kurdi nggak ada, sukunya ada. Negara Kurdi nggak ada, sebagian di Irak, sebagian di Iran, sebagian di Suriah, sebagian di Turki. Ada semua tuh di lingkaran itu tuh. Nggak punya tanah air sendiri, ya sudah nggak ada sejarahnya. Hilang sejarahnya. Padahal ulama-ulama dari Kurdi dulu banyak. Sulaiman Al-Kurdi, pengarang kitab Tahrir. Naqsyabandi itu orang Kurdi juga. Syekh Naqsyabandsyah itu orang Kurdi. Tapi sejarah Kurdi sekarang nggak ada. Karena tidak punya tanah air. Oleh karena itu Hasyim Asy'ari luar biasa Pak. Luar biasa Mbak Hasyim Asy'ari itu. Berjasa terhadap negara, berjasa terhadap agama. Umat Islam tidak sekuler, tapi juga umat Islam nasionalis. Kita ini NU nasionalis, tulen, cinta tanah air tulen, wajib pertahankan tanah air. Man mata li ajli watonihi mata syahidan. Barang siapa mati demi tanah airnya mati syahid. Wa man khana li watonihi halalun damuh. Barang siapa berkhianat kepada tanah airnya boleh dibunuh. Walaupun tidak kafir. Kiai Hasyim Asy'ari enggak ngafirkan orang, enggak pernah mengkafirkan orang. Ada orang jadi anteknya Belanda, jadi anteknya Jepang misalkan, boleh dibunuh. Halal, tapi enggak kafir, tetap Islam. Jadi luar biasa statement Hasyim Asy'ari tahun-tahun 20-an, tahun-tahun sampai segitu sebelum lahirnya Nahdlatul Ulama. Di Timur Tengah tidak ada ulama nasionalis, tidak ada nasionalis yang ulama. Di Timur Tengah. Yang nasionalis, Jamal Nasir, Hafid Asad, Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, Habib Burgaibah, Jafar Numeri. Nasionalis, tidak mikirin agama Islam. Ya, agamanya Islam, tapi bukan pejuang Islam. Yang berjuang Islam tidak pernah bicara tanah air, nasionalisme. Hasan Banna, Said Qutb, Ashmawi, Zaki Muhandis, Hasan Hudaybi, Umar Tilimsani, pejuang Islam, bukan pejuang nasionalis. Di Indonesia, Kiai Hasyim Asy'ari, pejuang Islam dan pejuang nasionalis. Kiai Wahab, pejuang Islam, pejuang nasionalis, pahlawan nasional. Kiai As'ad, pejuang Islam dan pejuang negara Indonesia. Wahid Hasyim, pejuang Islam dan pejuang
tanah air. Kiai siapa lagi? Idham Khalid, pejuang Islam, pejuang nasionalis. Ini luar biasa. Di Timur Tengah nggak ada Pak, Timur nggak ada. Ulama saja, nasionalis saja. Yang Islam saja, yang nasionalis saja. Itu di Timur Tengah. Di kita alhamdulillah, maka tidak mudah perang saudara kita ini. Perpindahan dari Orde Baru ke Orde Reformasi, kalau di Timur Tengah barangkali belum selesai sampai sekarang. Bukti Afghanistan 40 tahun perang saudara sampai sekarang. Masjid dibom, Maulid Nabi dibom, rumah sakit, madrasah dibom. Presidennya hafal Quran, Burhanuddin Rabbani hafal Quran, presiden dibunuh, kafir katanya, antek Amerika. Di Indonesia memang ada korban. Waktu perbedaan dari Pak Harto ke reformasi ada korban, ada keributan, ada, tapi sangat-sangat singkat, hanya 6 bulan. Tenang kembali, kita bersatu kembali. Ada sedikit kegaduhan waktu reformasi itu. Tapi kalau di Timur Tengah, Sudan sampai sekarang belum selesai. Libya belum selesai. Yaman ribut terus. Tuh, negara Timur Tengah. Islamnya benar, Islamnya baik. Tapi akhlaknya morat-marit. Budayanya hancur. Saling membunuh, bukan hanya saling bertengkar, saling membunuh. Coba, Afghanistan itu Bu, penduduknya 100% Muslim. 97% madhabnya Hanafi, ahli sunnah wal jamaah. Torkatan Naqsyabandiyah. Tapi paten-patenan terus padahal hanya 7 suku. Ingin gak kita ke sana? Main-main ke sana ingin gak itu? Ingin tidak? Gak ingin. Tapi Jepang agamanya gak jelas. Agama Shinto namanya. Islam bukan, Kristen bukan, Hindu, Buddha bukan. Tertib, aman, bersih. Gak ada copet, gak ada calo, gak ada penodong, gak ada perampok. Ingin gak main ke sana? Ingin. Coba. Jadi di sini adalah apa? Akhlak, budaya, bukan agama, bukan. Orang mau datang ke Trenggalek bukan tanya agamanya apa orang Trenggalek. Aman tidak Trenggalek? Saya mau ke sana. Mau ke mana? Mau ke Trenggalek. Aman tidak Trenggalek ya? Itu yang ditanyakan. Aduh, hati-hati ke Trenggalek. Aku pernah rono, sholat yang masjid sepatu hilang. Hati-hati. Saumpama. Atau sebaliknya, aman. Aku pernah ke sana, dompetku lali nang wudu, 2 hari masih utuh, gak ada yang ngambil. Tuh, akhlak. Jadi yang dini itu akhlak, bukan agama, bukan. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhumu dahabat akhlaquhum dahabu. Martabatnya umat adalah akhlaknya, bukan agamanya. Orang akan menghormati bangsa kita kalau kita budayanya baik, akhlaknya baik, pemerintahnya enggak korupsi, tidak ada mafia keadilan, mafia hukum, tidak ada perampok, begal, pencopet, kriminal, pelaku kriminal, kita akan harum namanya. Tapi kita walaupun agamanya Islam, ahli sunnah wal jamaah, kalau kita tidak aman, banyak calo, banyak copet, banyak penodong, banyak perampok, negaranya, pejabatnya korupsi, hukumnya enggak karu-karuan, tidak ada menampakkan keadilan, hancur nama kita. Percaya betul? Saya pernah pergi ke negara Mali dulu. Negara Mali itu Afrika Barat. Dari Jakarta 22 jam. Jakarta, Dubai, Aljazair, Mali. Ada 6 organisasi Islam. Muhammadiyah, Al-Irsyad, Wasliyah. Di sana di kota Tembakto namanya. Kota kedua. Di kota tersebut Pak, tidak ada rumah dikunci pintunya. Tidak ada rumah dikunci jendelanya. Tidak ada sepeda motor masuk ke rumah. Sepeda motor ditinggal di halaman, kuncinya masih gantung. Kira-kira kalau di Trenggalek, sepeda motor ditinggal di halaman, kuncinya masih gantung, gimana kira-kira? Aman? Apa dicoba dulu? Dicoba. Coba satu desa dulu ya, satu desa dicoba ya. Itu di negara Mali Pak. Ya Allah. Walaupun sekarang Mali juga sering diganggu oleh teroris sekarang. Dulu waktu masih aman sekali waktu saya ke sana. Tidak rumah tuh 24 jam pintunya buka Pak. Pintunya buka. Jendela buka 24 jam. Gak pernah ditutup. Sepeda motor di halaman. Kuncinya masih gantung. Ya Allah. Coba kita malu kan. Kalau melihat negara lain yang bukan Islam. Negara sekuler. Negara gak ngerti agama malah aman, tentram. Belgia, Denmark, Swiss, New Zealand.
aman, nggak ada perampok, nggak ada calo. Kita di sini yang Islam, ahli sunnah wal jamaah, yang kata ashabul haq, ashabul yamin, ashabul jannah. Di sini ternyata perampok, koruptor, jegal, calo. Malu nggak itu? Malu nggak? Disitulah akhlak yang kita krisis tuh, kisah akhlak di kita ini. Bukan kisah agama sebenarnya. Bagaimana Nabi Muhammad mendapatkan pujian dari Al-Quran, bukan suksesnya, bukan pinternya, bukan tampan gantengnya, bukan. Nabi Muhammad pinter, gak dipuji. Nabi Muhammad sukses, gak dipuji. Nabi Muhammad ganteng, tidak dipuji. Yang dipuji apa? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlaknya yang dipuji, bukan kesuksesannya, bukan hebatnya, bukan, tapi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu saya sangat bangga sekali dengan pesan Ar-Ridwan, pesantren sebagai benteng Al-Hisnul Hasin lil akhlaqil karimah wal a'malis shalihah. Maka harus dipertahankan nilai-nilai salaf, nilai-nilai pengajian secara kuno harus dipertahankan. Itu warisan dari para ulama kita, para kiai-kiai kita, tidak boleh ada yang ditinggalkan. Walaupun dengan ada perbaikan di sana sini, dilengkapi dengan pelajaran-pelajaran yang dibutuhkan untuk zaman sekarang, tapi nilai yang lama tidak boleh ditinggalkan. Berarti ngapsai itu jangan ditinggalkan itu. Biasa kita dulu waktu ngaji bisanya paham betul karena satu persatu kiai itu maknani, memberi makna satu persatu kata. Maka kita alhamdulillah mendapat ilmu yang cukup lumayan mendalam karena kiainya dulu saya ngaji di Ki Mahrus Lirboyo, satu persatu kata dimaknani. Enggak terjemahan umum saja enggak. Itu yang akan menjadikan kita rasikh fil ilm. Ilmu itu mantap betul karena satu persatu kata di kitab dibaca dan diartikan dengan benar, dengan satu persatu rinci oleh Kiai Mahrus. Mudah-mudahan Mas Fahru Razi dan siapa? Desi ya. Mudah-mudahan ala barakatillah perjodohan membawa barokah, membawa dzurriyyah shalihah, rezeki yang banyak yang halal, panjang umur sehat alfiat, semuanya takdir Allah. Jadi jodoh itu takdir Allah. Wa min ayatihi an khalaqa, ciptaan create. Jodoh itu create. Kita jodoh dengan istri itu ciptaan Allah sama dengan khalqus samawati wal ard. Ya, create ya. Tapi kalau mawaddah sakinah ja'ala. Apa artinya bedanya? Allah menjadikan, kalau jodoh Allah menciptakan khalaqa. Karena kalau mawaddah dan rahmah harus diupayakan. Harus diikhtiarkan. Tidak bisa kita berpangku tangan kemudian lahir mawaddah, enggak bisa. Harus diperjuangkan dari kedua belah pihak semua agar keluarga menjadi mawaddah dan rahmah. Ya kalau tidur diem aja nggak ada mawaddah nanti, tidur diem aja, ya nggak mawaddah. Maka mawaddah rahmah harus bergerak, harus kemeringat, harus jelalatan. Nanti akan mawaddah dan rahmah. Mawaddah dari asma Allah Al-Wadud. Artinya apa? Allah mengasihi hambanya yang baik-baik. Hamba yang baik, yang soleh dapat mawaddahnya Allah. Kalau enggak. Begitu pula suami baik, istri taat. Istri baik, suami taat. Timbal balik, mawaddah. Tapi kalau rahmatnya Allah tidak pandang bulu. Kepada semua makhluknya. Setan iblis pun dapat rahmatnya Allah. Satu detik rahmatnya Allah berhenti, berantakan alam semesta ini. Rahmat tuh. Begitu pula suami istri. Seperti saya ini dengan istri, tinggal rahmatnya. Mawaddah sudah enggak ada. Tinggal rahmatnya. Ya. Kalau nggak ketemu kangen, kalau sudah ketemu nggak ngapa-ngapain. Tapi rahmah namanya. Pernah istri saya diajak oleh Ibu Khofifah ke luar negeri. Kalau Ibu Khofifah cuma 5 hari, tapi rombongan yang lain sampai 24 hari. Ya Allah kangennya Masya Allah. Luar biasa kangennya itu, kayak pengantin baru lagi kangennya itu. Begitu datang nggak ngapa-ngapain tuh. Waras, oleh-oleh, itu namanya tinggal apa? Rahmah. Sudah saya usahakan, sejamu yang madu Arab ya, pokoknya yang dari Wonosobo Purwoceng udah saya minum sudah. Enggak jalan. Saya sudah 70 tahun tinggal rahmah, kasih sayang yang umum seperti Allah merahmati makhluknya yang baik, yang tidak baik, yang soleh, yang tidak soleh.
iblis setan pun dapat rahmatnya Allah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Perjodohan mengandung rahasia Allah. Ya Mas Fauzi, mengandung rahasia Allah. Ibunya Pak Jokowi ketika masih hamil Pak Jokowi apa tahu ini anak mau jadi presiden? Tahu nggak kira-kira? Ibu saya ketika mengandung saya ini anak mau jadi ketua umum PBNU ini 2 periode. Tahu nggak kira-kira? Dan begitu pula Mas Rozi nanti kalau istrinya hamil nggak tahu akan jadi apa. Tapi siapa tahu anaknya 4, 1 jenderal, 2 konglomerat, 3 ulama besar, 4 profesor doktor. Mau Pak Rozi? Nah itu rahasia Allah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dulu nikah itu ibadah yang universal. Setiap agama punya acara akad nikah. Bukan hanya Islam, Kristen, Yahudi, agama apapun, agama animis pun ada akad nikah. Maka akad nikah merupakan ibadah universal. Dan nikah adalah ibadah yang ideal. Kenapa ideal? Ibadah tapi enak. Coba sholat males, puasa lapar, haji capek, zakat eman-eman, sayang zakat. Tapi kalau nikah, Masya Allah, ibadah tapi nikmat tapi ibadah. Ibadah tapi nikmat. Itulah idealnya di situ. Kemudian nikah adalah ibadah perennial, abadi. Nanti kalau kita masuk surga, insya Allah masuk surga bersama, tidak ada sholat, gak ada umroh, gak ada haji, gak ada zakat, gak ada puasa, udah nikah masih. Suami istri kita kalau masuk surga bersama masih perjodohan, masih ada nikah di sana. Ibadah yang lain sudah gak ada. Itulah ibadah yang abadi. Masya Allah, luar biasa kan? Rahasia Allah di situ. Maka mudah-mudahan semuanya kita yang pengantin lama pun mudah-mudahan ada mawaddah dan rahmah. Dan yang penting lagi menghasilkan keturunan putra-putri yang soleh dan solehah. Ayo dipelihara yang benar, dididik yang benar, dijaga yang benar, pergaulan sehari-hari harus diawasin, HP harus diawasin, anak-anak kita agar belajar benar menjadi anak soleh insya Allah. Dan kita mendapatkan pahala, bahkan pahalanya mati syahid kalau kita bisa mendidik anak perempuan menjadi baik. Anak perempuan terutama, kalau jadi baik kita dapat pahalanya mati syahid. Mudah-mudahan kita semua ala barakatillah. Syukran wa dumtum fil khairil barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu farju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu ghaib wa husnul khatimah tasawwur man bi ajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi kulli ma'lumin lak. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa ahdika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na nabuluka bi ni'matika alaina wa nabu bi dhunubina faghfir lana fa dhunuba illa anta. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana faqbal ma'dziratana wa ta'lamu hajatina fa'atina su'alana wa ta'lamu ma fi anfusina faghfir lana dhunubana la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la karban illa nafastah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la tiflan illa rabbaitah wa la 'asiran illa yassartah wa la dan illa sadattah wa la faqiran illa agnaitah wa la dhalan illa hadaitah wa la hajan hajjuna wal akhir wa lana fiha salah wa laka fiha ridha إلا قضيتها ويسرتها فيسر أمورنا واشرح صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم إنه ليس في السماوات دورات ولا في الأرض غمرات ولا في الجبال مدارات ولا في البحار قطرات ولا في النفوس خطرات ولا في العيون لحظات ولا في الأشجار ورقات ولا في الأسامي حركات إلا وهي بك عارفات ولك مشاهدات وعليك دالات وفي ملكك متحرات فبالقدرة التي سخرت بها أهل السماوات سخر لهذا المعهد الرضوان قلوب المخلوقات سخر لهذا المعهد قلوب المخلوقات سخر لنا قلوب المخلوقات. ربنا اختم لنا بالإيمان والإسلام واجعل عند انتهاء آجالنا من هذه الدنيا
akhir kalamina kalimat la ilaha illallah. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi atmilana bil khair. Wal yatalattaf wa la yash'uranna bikum ahada. Dzalika liman khasya rabbah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.